Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Halo bobotoh yang pada malam hari ini pada kecewa karena pertandingan yang berjalan cukup dramatis. Hampir kita menghasilkan kemenangan di AFC Champions League 2. Dan akhirnya pecinta Persib Bandung harus mengelus dada ketika pada babak kedua. Babak pertama 0-0, babak kedua kemudian ada Sadil Ramdhani yang memanfaatkan kesalahan dari back Lion City Sailors Singapura. Kemudian dia merasek masuk dan mencetak gol. Unggul 1-0 di babak kedua. Namun sayang pelatih Hojan Hodak malah meminta untuk pemainnya bertahan lebih dalam. Dan ini menyebabkan serangan yang bertubi-tubi dari Lion City Sailors ini, baik itu dari sayap kanan, sayap kiri. Yang saya lihat tadi banyak dari sayap kanan yang merangsek ke depan untuk memberikan umpan-umpan crossing kepada para striker dari Lion City. Sebelum kita lanjutkan, rekan-rekan boleh untuk memberikan like dan subscribe pada kita, dan Anda akan selalu mendapatkan update dari konten-konten terbaru dari Jill Custen, dan Anda akan mendukung kita menuju 100.000 subscriber. Berikan kritikan dan saran pada konten ini. Pecinta bola Asia, hari ini kita menyaksikan bagaimana di AFC Champions League 2 Persib Bandung menjamu wakil Singapura Lion City Sailors. Pertandingan yang penuh drama, gol dan juga peluang terbuang. Sampai akhirnya kita harus puas berbagi angka 1-1 menghadapi Lion City Sailors. Bagaimana jalannya pertandingan? Yuk kita bahas. Di babak pertama, laga cukup berjalan ketat ya. Bagaimana kedua tim saling memadukan kreativitas serangan. Persib mencoba membangun serangan lewat kombinasi di lini tengah, sementara Lion City mengandalkan sisi sektor sayap. Tapi memang hingga peluit ditiup di babak pertama tidak ada gol. Skor masih 0-0. Kemudian di babak kedua di menit 47 Sadil Ramdhani mampu menggetarkan jala ataupun gawang dari Lion City Sailors. Sebuah umpan yang gagal dari back kiri Lion City itu, kemudian dia masuk untuk memotong. Dia masuk ke dalam lagi, masuk ke area penalti dan mengecoh kiper dari Lion City Sailors. Ini bagus sekali di menit 47 Sadil Ramdhani dengan penyelesaian yang cukup tenang, dia mampu membawa Maung Bandung unggul sementara 1-0. Tentu saja gol ini membuat stadion bergemuruh, seolah Persib memang sudah menang pada waktu itu ya. Kemudian setelah unggul 1-0, sebenarnya Persib itu punya kualitas serangan yang bagus, baik itu dari lini tengah ataupun sayap. Namun Persib mulai lengah. Saya juga agak heran dengan pelatih Hojan Hodak ya. Setelah unggul, Persib malah menurunkan tempo pertandingan ya. Lebih bertahan untuk mengamankan kemenangan sementara 1-0. Sedangkan Lion City Sailors mereka lebih menyerang, memanfaatkan dari sayap kiri, sayap kanan. Di kiri itu kita ada Eliano Renders, pemain timnas yang selalu menutup pergerakan dari pemain-pemain Lion City. Kemudian ya, pelatih dari Lion City memasukkan pemain nomor 9 namanya T. Di akhir babak kedua akhirnya sebuah crossing dari kanan ya, atau di kiri pertahanan Persib Bandung mampu disundul dengan baik oleh T, dan Teja kiper dari Persib Bandung tidak mampu mengamankan gawang karena dia memang di out position. T memang paham ketika umpan itu diberikan, dia mampu memberikan sundulan yang jauh dari jangkauan kiper Persib Bandung.
Jadi ini kelemahan dari Bojan Hodak ya, yang memilih lebih untuk menurunkan tempo, kemudian meminta pemainnya untuk bertahan. Kita dihajar total tadi setelah unggul 1-0, hanya memaksimalkan counter attack. Kemudian Jorginho dimasukkan sebelum ada gol dari Lion City ya. Beberapa peluang itu sebenarnya mampu diciptakan oleh Beckham Putra, karena juga Beckham Putra masuk di babak kedua ya. Beckham dari serangan yang gagal diciptakan dari pertahanan kanan ya, pertahanan kanan dari Persib. Kemudian Beckham masuk ke depan ya. Dia masuk kemudian memberikan umpan yang cukup bagus kepada Jorginho yang juga masuk di babak kedua. Namun sayang, Sudap dalam posisi one on one, tinggal satu berhadapan dengan kiper dari Lion City. Namun sepakannya masih bisa dibaca oleh kiper dari Lion City. Ini jadi peluang yang harusnya jadi gol, ini gagal dicetak oleh Jorginho. Kemudian Beckham dari sayap kiri Persib juga masuk. Cuman waktu itu di depan gawang ataupun di kotak penalti dia malah bingung apa yang harus dilakukan, terlalu banyak membawa bola. Itu yang kita soroti ya dari Beckham Putra, meskipun dia berhasil memberikan umpan terobosan kepada Jorginho. Kemudian setelah T berhasil menyamakan kedudukan 1-1, kemudian pertandingan diteruskan dengan tambahan waktu 5 menit. Di sana Persib mampu. Sebenarnya ini loh kesalahan Bojan Hodak, kenapa dia memilih untuk menurunkan tempo, lebih bertahan, padahal ketika Persib menyerang itu serangannya berbahaya. Jorginho, sebuah umpan crossing dilepaskan dari sayap kanan Persib ya, umpan crossingnya bagus, cuman di menit 93 atau 92 tandukan Jorginho mampu ditepis oleh kiper dari Lion City. Tentu saja dramatis memang, karena peluang yang dihasilkan oleh Jorginho dibuang dengan ya tadi ya, memang kurang beruntung saja. Tapi saya sayangkan memang peran dari Bojan Hodak, kenapa dia memilih untuk menurunkan tempo, lebih bertahan, kemudian hanya menggunakan counter attack saja, serangan balik. Ketika Lion City gagal menyerang, dia baru melakukan counter attack. Padahal serangan-serangan yang dibikin oleh Persib Bandung lewat Tom He, Eliano Renders ini kan menusuknya itu sekali mereka menyerang itu bagus sekali. Itu yang tidak dimanfaatkan. Harusnya dia unggul 2-0 baru melakukan apa yang tadi sudah dilakukan. Dia menurunkan tempo, lebih bertahan untuk mengawal kemenangan 2-0. Sayang, Lion City harus bisa menyamakan kedudukan 1-1. Dan ini saja ya rekan-rekan semua, hasil dari AFC Champions League 2 di Persib Bandung yang harus puas dengan skor 1-1 saat menjamu Lion City. Sedangkan Bangkok United sudah menang atas klub dari Malaysia. Demikian yang bisa kita sampaikan buat Anda dari Jakarta. Saya Jilucus dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.